Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 322, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Begitu Aiden Enzo selesai berbicara, dia meledak dan menendang bocah keluarga Sen yang baru saja berbicara. Ledakan, anak dari keluarga Sen ditendang oleh Aiden Enzo dan terbang terbalik, dan jatuh dengan keras di dasar panggung kompetisi. Seluruh tubuhnya, dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Di dada dan perut, semua tulang rusuknya patah. Ini adalah kemarahan Aiden Enzo saat ini. Orang-orang Sok Suci ini berani mengepung Tuan Jaorin. Melihat ini, banyak murid dari keluarga Sen bergegas keluar, mencoba mengepung Aiden Enzo. Tetapi, Dianopan melangkah maju dan berdiri, monyet kecil di pundaknya juga berdiri dengan gigi menyeringai. Dia tidak melakukan gerakan apapun, dia hanya berdiri di sana dengan aura seorang master. Desir, anak-anak keluarga Sen yang ingin bergegas semuanya bergegas keluar, tidak berani melewati batas. Ini adalah momentum dan keagungan sang master. Xiano Sen sudah dibantu saat ini, kaki kanan, lutut, dan kepalan tangan kanannya semuanya tertusuk, dan dia terlihat agak sengsara. Dia berteriak dengan marah, "Bocah pemberani. Ada masalah dalam keluarga Sen saya. Apakah tidak ada yang memberitahu Anda siapa yang bertanggung jawab atas Yancheng? Ini benar-benar tidak sopan." Anak-anak keluarga Sen di belakangnya semua memiliki wajah penuh kemarahan. Para patriark dan anak-anak dari beberapa keluarga lain juga menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak dengan marah. "Jangan mengira bahwa dengan dukungan seorang master, kamu bisa melanggar hukum di wilayah Yancheng. Ini adalah keluarga Sen, pergi tanpa bergegas." Semua jenis diskusi kebencian meletus di kerumunan. Para master tidak diizinkan untuk menyerang keluarga seni bela diri. "Apakah kamu akan melanggar aturan ini?" Gairen Lu berbicara pada saat ini, dengan rasa dingin yang ganas di sudut matanya, menatap Dianopan, dan kelima orang itu, di belakangnya yang masih menunggunya seorang master yang menggerakkan langkahnya. Keenam orang ini memberi tekanan luar biasa pada para leluhur. Meskipun ada aturan ini, itu sepenuhnya bergantung pada keinginan pribadi masternya. Jika master benar-benar mengambil tindakan, peraturan ini akan menjadi sampah. Itu benar, master tidak diizinkan mengambil tindakan terhadap keluarga bangsawan. Ini adalah aturan yang diakui di dunia seni bela diri. Mungkinkah beberapa master ingin menimbulkan perselisihan di antara keluarga di dunia seni bela diri? Anderson Guo menggema, matanya berdenyut karena marah. Mendengar ini, Dianopan dan yang lainnya mengerutkan kening, saling memandang selama beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Aiden Enzo. "Tuan Muda Enzo, apa yang mereka katakan benar, tokoh terkemuka tidak diizinkan menyerang keluarga," Dianopan berbisik di telinganya. Aiden Enzo mengerti, mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu bergerak, bantu saja aku berdiri." "Berdiri," Dianopan tercengang sejenak, lalu mengerti. "Ini adalah kesempatan. Izinkan saya bertanya, dengan 6 tuan berdiri di sini, siapa yang berani bergerak dengan mudah?" Kemudian, Aiden Enzo berdiri, menatap dingin ke arah penonton, akhirnya menatap Xiano Sen, dan bertanya, "Apakah Anda kepala keluarga Sen?" "Uff." Xiano Sen memuntahkan darah di dalam hatinya, "Beraninya kamu masuk ke rumah Sen. Saya dan melukai dirinya, dan kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu." "Benar, aku Xiano Sen, aku tidak tahu siapa kamu." Xiano Sen memandang Aiden Enzo dengan kebencian di matanya, berharap dia bisa memakannya hidup-hidup. "Oh, maaf, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku," kata Aiden Enzo dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tersentak. Betapa sombongnya, ini terlalu besar, di kediaman keluarga Sen, untuk mengatakan hal seperti itu. Kesombongan, ini adalah wilayah keluarga Sen, dan orang di depanmu adalah kepala keluarga Sen, salah satu patriark teratas dalam seni bela diri. Adik laki-laki Xiano Sen, dengan wajah marah di wajahnya, teriak dengan dingin. Dia belum pernah melihat junior yang sombong. Aiden Enzo melihat ke samping pada lelaki tua berusia 50-an atau 60-an, dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil, yang 7-8 kali terlihat seperti Xiano Sen. "Apakah kamu dari keluarga Sen?" Aiden Enzo bertanya. "Itu benar,
Namaku Andrian Sen, dan orang di depanmu adalah kakak laki-lakiku. Andrian Sen mengangkat dagunya, sikapnya kaku dan sombong. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, dimengerti. Kemudian, di bawah mata gemetar semua orang, dia langsung menjabat tangannya, menamparkan wajah Andrian Sen dengan marah. Mendesis. Semua orang terkejut, menamparkan wajah adik laki-lakinya di depan patriark keluarga Sen. Mengapa pemuda ini begitu sombong? Semua orang tidak berani melampiaskan amarahnya. Kemudian Andrian Sen bereaksi, wajahnya sangat marah, dia menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak dengan marah, anak muda, apakah kamu berani memukulku? Aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Andrian Sen menamparkan dada Aiden Enzo dengan telapak tangannya. Aiden Enzo bahkan tidak bersembunyi, karena Dianopan di belakangnya sudah berdiri di depannya, dan menghunus pedang lembut dari pinggangnya. Menggosok. Kilatan melintas. Dianopan memegang pedang lembut, bilahnya hanya berjarak 1 inci dari jakun Andrian Sen. Suasananya halus dan tegang. Telapak tangan Andrian Sen tidak menyentuh Aiden Enzo. Keringat dingin mengalir di dahinya seperti air terjun, matanya menyipit seperti mata juling, menatap pedang lembut di lehernya. Cahaya pedang yang silau dan dingin membuat Andrian Sen merasa seolah-olah kulit di lehernya telah jatuh ke gudang es. Perasaan mati rasa di kulit kepala dan denyut nadi yang hebat di arteri utama seperti saat sebelum kematian. Pedang ini terlalu cepat. Segera, Andrian Sen sama sekali tidak melihat bagaimana Dianopan menghunus pedangnya. Dianopan, apakah kamu akan melanggar aturan dunia seni bela diri dan mengambil tindakan terhadap keluarga? Andrian Sen tidak bodoh, dia tergagap dan bertanya. Dianopan tersenyum tipis, dan berkata, tidak, ujung pedang masih 1 inci dari arteri di lehermu. Aku sangat berhati-hati dengan ini. Mendengar ini, Andrian Sen menghela nafas lega. Namun, tanganku akan gemetar bahkan pada inci ini. Dianopan mengucapkan bagian kedua dari kalimatnya, dan Andrian Sen menjadi gugup lagi karena ketakutan. Mundur. Melihat situasi sulit ini, Xiano Sen langsung meneriaki saudara keempatnya. Desir. Dianopan mencabut pedangnya, masih tersenyum, berdiri di samping Aiden Enzo. Seolah-olah dia belum pernah memiliki pedang sebelumnya. Di belakangnya, mata Daoren Vigo bersinar terang, dan dia bergumam pada dirinya, ilmu pedang Dianopan telah meningkat lagi. Pandai besi Solbi Ufer berkata dengan senyum sederhana, aku memberinya pedangnya. Kamu, Andrian Sen akan meledak dalam kemarahan, dan dia melipat tinjunya dengan kesal. Xiano Sen di sampingnya bertanya pada saat ini, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika itu untuk menyelamatkan Johan Jaorin, maka kamu dapat meninggalkan keluarga Sen saya. Xiano Sen tidak bodoh, dia sudah menebak pemuda di depan tentang dia identitas. Satu-satunya yang bisa ditemani oleh 6 master adalah Tuan Muda Enzo yang menjadi terkenal di lingkaran seni bela diri beberapa hari yang lalu. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dengan senyum polos di wajahnya, dan berkata dengan halus, kamu salah paham. Kali ini, aku tidak hanya di sini untuk menyelamatkan Tuan Jaorin, tetapi juga untuk sepenuhnya memberantas apa yang kamu sebut aliansi 4 keluarga besar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendesis. Semua orang yang hadir tersentak. Putra ini benar-benar sangat sombong, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan kepala 4 keluarga besar. Mungkinkah, di matanya, para patriark yang hadir dan master sekte dari berbagai kekuatan seni bela diri begitu tidak layak untuk diperhatikan? Kamu sombong, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Hehe, apakah menurutmu kekuatan seni nasional yang disatukan oleh 4 keluarga besar kita dan berbagai sekte master sangat rentan? Ini adalah mimpi untuk sepenuhnya membasmi kita. Mata Gerenlu menunjukkan dengan rasa dingin yang ganas dan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia tampak sangat marah. Wanita tua Serena Wu di samping juga memutar matanya, dan sebuah tangan tua disematkan di pinggangnya. Tiba-tiba, tidak ada jejaknya. Serangga berwarna-warni merangkak keluar dari lengan Nyonya Serena Wu. Desir, serangga kecil berwarna-warni itu tiba-tiba melesat ke leher Aiden Enzo. Nyonya Serena Wu mencibir dengan cemberut, ini adalah cacing Gu yang berwarna-warni, sangat beracun. Siapapun yang telah terinfeksi oleh Gu, jika dia tidak menghilangkan Gu dalam waktu 7 jam, dia pasti akan mati. Bahkan jika Immortal Daluo datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Nyonya Wu, bunuh dia. Tetapi, di udara, 3 bunga perak tak terlihat bersinar. 3 jarum terbang ditembakkan dari tangan ramping Greta Mei,
kakak perempuan Mei tidak jauh di belakang Aiden Enzo, dan salah satu jarum langsung menembus cacing gu berwarna-warni di udara. Dua jarum lainnya langsung ditusukkan ke tangan kanan Nyonya Wu. Segera, Nyonya Wu merasa seluruh tangan kanannya mati rasa sehingga dia tidak bisa merasakannya. Mendengus dingin yang megah tiba-tiba mengamuk di arena. Greta Mei menatap wanita tua Wu dengan wajah dingin dan sepasang mata Phoenix, dan menegur, patriark keluarga Wu sebenarnya menggunakan konspirasi semacam ini di belakang punggungnya. Mungkinkah kita adalah master dan berani tidak bergerak? Yang mulia, langsung menyapu penonton. Terutama ketika niat membunuh yang sebenarnya ada pada wanita tua Wu, wanita tua itu berkeringat dingin dan tangan serta kakinya gemetar. Semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat wajah jelek Nyonya Wu, tangan kanannya yang gemetaran, dan cacing gu berwarna-warni di tanah, mereka sudah memahaminya. Di arena, keheningan yang mematikan. Keenam tokoh terkemuka semuanya menatap Nyonya Wu dengan dingin, penuh niat membunuh. Nyonya Wu tidak tahan sama sekali, dan langsung berlutut di tanah. Aiden Enzo menoleh, menatap Nyonya Wu yang sedang berlutut di tanah dengan sedikit gemetar, dan mengerutkan kening untuk mengungkapkan kebingungannya. Tuan, bagaimana situasinya? Aiden Enzo menoleh dan bertanya pada Greta Mei. Greta Mei berkata dengan dingin, patriark keluarga Wu bukan berasal dari Central Plains, tetapi dari Miaojiang di Yunnan dan Guizhou. Dia telah melukai banyak orang dengan keahlian gunya. Dia hanya ingin menggunakan serangga gu itu untuk membunuh Tuan Muda Enzo. Mendengar kata-kata itu, mata dingin Aiden Enzo tertuju pada Nyonya Wu. Dia berjalan lebih dekat, menatap wanita tua Wu yang sedang berlutut di tanah, dan bertanya dengan dingin, kamu sangat ingin membunuhku. Kulit wanita tua Wu pucat, dan mati rasa di lengan kanannya telah menembus separuh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ganas, dan dia menegur Aiden Enzo, kamu, seorang junior, berani membuat keributan besar tentang keluarga Sen, dan bahkan mengucapkan kata-kata liar untuk memberantas aliansi 4 keluarga besar kita. Kamu hanya meminta kematianmu sendiri. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, jika ini masalahnya, maka kamu tidak akan pernah mati. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata api, dan di depan semua orang, bang bang bang, langsung menembus anggota tubuh Nyonya Wu. Nyonya Wu jatuh di atas panggung di tempat, tubuhnya merah padam, dan dia berteriak dengan marah, Junior, jika kamu berani menghapusku, keluarga Wuku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Selama ada orang Miao saya, Anda akan menderita balas dendam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gu di tubuh Nyonya Wu, sekarang sangat haus darah, terbang keluar dari tubuhnya, tenggelam ke tanah, dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah sumpah beracun yang dibuat oleh Nyonya Wu dengan takdirnya sendiri. Greta Mei berkerumun bersama, dan menembak dengan jarum perak, tapi itu tidak menghalangi jalan Raja Gu. Ups, Raja Gu, Tuan Muda Enzo, dewa tua ini bersumpah demi raja kelahiran Gu bahwa begitu Raja Gu itu kembali ke wilayah Miaojiang, semua orang Miao yang mengetahui keterampilan Gu akan menerima perintahnya, penuh warna kekhawatiran. Dia tidak takut pada keluarga yang jujur, jadi dia menembak keluarga yang bengkok ini. Aiden Enzo mengerutkan kening, menghela nafas, dan berkata, tidak apa-apa, aku akan menunggu. Setelah selesai berbicara, dia melirik wanita tua Wu yang mencibir dengan ganas, dan berkata, keluarga Wu akan dihancurkan di tanganmu. Setelah semua, senjata apinya diarahkan ke tengah alis Nyonya Wu. Ledakan, penonton terdiam, semua orang tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Anak-anak dari keluarga Wu, melihat wanita tua Wu yang meninggal mendadak di atas panggung, akan segera histeris. Balas dendam untuk patriark, bunuh orang terkutuk ini, nak, ambil nyawamu. Namun, ketika Greta Mei berdiri di sana, aura masternya tiba-tiba naik, yang langsung mengejutkan anak-anak keluarga Wu yang gelisah, dan mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak berani berbicara. Aiden Enzo sama sekali tidak melihat udang kecil ini, lalu menoleh untuk melihat 3 leluhur yang tersisa, dan berkata, Patriark Sen, mengapa Anda tidak melakukan ini? Saya tidak suka berkelahi, saya akan memberi Anda kesempatan, apakah Anda ingin membubarkan apa yang disebut aliansi 4 keluarga besar Anda? Melihat senyum tipis Aiden Enzo, hati Ziano Sen berdarah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan tetap diam. Sialan Junior, dia benar-benar membuat orang kewalahan dengan kekuatan. Terutama adegan pembunuhan Nyonya Wu barusan telah mengejutkan semua orang. Apalagi pihak lain membawa begitu banyak orang,
jelas mereka tidak akan baik hati. Jika Anda terus melawan tanpa arti, Anda hanya akan mati. Terlebih lagi, Xiano Shen sudah menebak identitas pihak lain. Dia, Gairen Lu dan Anderson Guo saling memandang, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Baik, tapi saya harap Tuan Muda Enzo dapat pergi dengan cepat dan tidak pernah mengganggu keluarga besar kita." Ini adalah garis bawah Xiano Shen. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, "Ya." Saat dia berbicara, dia menyeka senjata api di tangannya, melemparkannya ke Xiano Shen dan berkata, "Kalau begitu, Patriark Shen, Patriark Lu, dan Patriark Guo, tolong selesaikan di tanganmu sendiri." Desis. Penonton terdiam, dan embusan angin dingin bertiup. "Bunuh dirimu." Dia, sebenarnya ingin patriark dari 3 keluarga besar bunuh diri di sini. Mengerikan. Terlalu banyak penipuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani menyerangmu? Xiano Shen sangat marah, dengan mata ganas dan niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Gairen Lu dan Anderson Guo juga saling melotot, dan para murid di belakang mereka juga siap untuk pertempuran besar. Aiden Enzo melirik sekilas dan tersenyum. Senyum ini memberi semua orang perasaan krisis yang luar biasa. Seperti yang diperkirakan, terdengar suara gemuruh. Di langit, 8 helikopter terbang dengan cepat. Gelombang udara yang kuat didorong oleh baling-baling menyapu seluruh Shen Family Manor. Tali dilemparkan dari helikopter, dan kemudian pengawal tempur bersenjata lengkap langsung turun. Mereka bergerak serempak, melakukan gerakan taktis, dan dengan cepat mengepung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ini belum selesai. Di pintu masuk utama kediaman keluarga Shen, 4 mobil hijau lagi masuk. Dari setiap mobil hijau, puluhan pengawal tempur bersenjata lengkap melompat turun, semuanya adalah kamuflase, helm taktis, rompi taktis, dan kacamata. Semuanya adalah pengawal tempur yang terlatih khusus. Gerakan mereka seragam dan dipenuhi rasa dingin yang menggigil. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh Shen Family Manor dikelilingi oleh pengawal tempur bersenjata lengkap. Jangan pernah berpikir untuk menerbangkan lalat. Terlalu dibesar-besarkan. Semua orang di atas panggung tercengang. Adegan yang dilebih-lebihkan. Tentu, sebuah tim pengawal tempur telah melompat ke panggung kompetisi. Senjata mereka mengarah ke Xiano Shen dan yang lainnya secara bersamaan, berdiri di depan Aiden Enzo, siap menarik pelatuknya kapan saja. Saat ini, hati Xiano Shen sudah sangat terkejut. Bukan hanya dia, tetapi semua patriark dari keluarga Kilsu yang hadir, serta ketua sekte dari beberapa kekuatan, semuanya panik. Mereka dikelilingi. Tidak peduli seberapa bagus kungfu Anda tidak dapat mengalahkan senjata panas. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah pengawal tempur bersenjata lengkap. Melakukan dengan mereka hanyalah mencari kematian. Bahkan 8 helikopter di langit bersenjata lengkap dan melayang di atas kediaman keluarga Shen. Terkejut. Semua orang menyerah. Siapa yang bisa menahan pemandangan seperti itu? Xiano Shen, Gairen Lu, dan Anderson Guo saling memandang, hati mereka terkejut, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh, memandang Xiano Shen dan yang lainnya yang tampak cemas dan panik, dan berkata, "Saya melakukan ini, Anda tidak keberatan." "Apakah Anda tidak keberatan?" Ketika Xiano Shen mendengar ini, dia hampir meledak karena marah. "Setelah membuat keributan besar, saya bertanya pada diri sendiri apakah saya keberatan. Tuan Muda Enzo, tidak perlu melakukan hal-hal yang begitu putus asa, kan? Ada apa? Mengapa tidak semua orang bisa duduk?" Xiano Shen mengakui kepengecutannya, memberi isyarat mundur, dan berkata dengan ramah. Aiden Enzo mendengus, dan berkata, "Kamu orang tua tertawa, yang membuatku mual. Tuan Jaorin datang untuk berbicara denganmu, bagaimana kamu memperlakukannya? Ketika ada konflik antara bela diri nasional dan Fusang dan lingkaran lain, di mana kamu? Karena Anda mengkhianati leluhur Anda harus dihukum." Xiano Shen dan yang lainnya berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Muda Enzo, bagaimana Anda mengatakan hukuman?" Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya dan berkata dengan tenang, "Sederhana saja, berapa banyak dari kalian keluarga ini akan menyumbangkan semua harta mereka ke Asosiasi Seni Bela Diri Nasional, dan semua anggota klan akan pergi dari sini, dan mereka tidak akan pernah melintasi perbatasan." Mendengar ini, semua orang tercengang. Ini benar-benar pemusnahan. Xiano Shen berkata dengan marah, "Tuan Muda Enzo, Anda terlalu banyak menipu orang lain. Lagi pula, keluarga kami juga keluarga yang telah diwariskan di dunia seni bela diri selama ratusan tahun.
Bagaimana Anda bisa putus seperti yang Anda katakan? Petik 2. Benar, Tuan Muda Enzo sangat kuat, jangan khawatir tentang memprovokasi orang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Anderson Guo menggema, dengan kemarahan di matanya. Tuan Muda Enzo, Anda harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Konsesi terbesar dari keluarga besar kita adalah membubarkan aliansi, kata Gai Renlu dengan wajah dingin. Xiano Shen melanjutkan, Tuan Muda Enzo, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa aliansi keluarga besar kita didukung oleh seseorang di belakangnya. Jika Anda melakukan ini, jika Anda mengganggu orang tua itu, Anda mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. Tidak mungkin, dalam situasi ini, Xiano Shen tidak punya pilihan selain mengeluarkan yang itu. Begitu dia selesai berbicara, kepala beberapa keluarga memandang Xiano Shen dan mengangguk. Aiden Enzo mengerutkan kening, dia sudah menduga bahwa punggung keluarga besar mereka tidak akan pernah sebersih ini. Begitu sombongnya, berani mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh terkemuka, pasti ada dukungan mereka. Benarkah, aku tidak tahu siapa lelaki tua yang disebutkan Patriark Shen itu, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya, kata Aiden Enzo dengan senyum datar. Kamu belum memenuhi syarat, teriak Xiano Shen, tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Ledakan, Aiden Enzo langsung menendang dada Xiano Shen, dan yang terakhir melangkah mundur lagi dan lagi, menunjuk Aiden Enzo dengan marah dan berteriak, generasi muda. Kamu tidak menganggap serius keluarga kami. Jika dia tahu kamu begitu lakukan, tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Retak, Aiden Enzo melemparkan telepon seluler kepada Xiano Shen secara langsung, dan berkata dengan suara dingin, hubungi orang tua itu dan tanyakan padanya, saya ingin menghancurkan aliansi Anda, apakah dia berani ikut campur? Xiano Shen mengambil ponsel itu, matanya sangat terkejut. Anak ini sangat sombong. Dia memutar nomor itu secara langsung, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata dengan cemas, Patriark Liu, sesuatu terjadi. Seseorang membawa banyak orang ke manor keluarga Shen saya, dan bahkan memenggal kepala keluarga Wu. Sekarang pihak lain menuntut kami membubarkan aliansi, menyumbangkan semua properti kami ke Asosiasi Seni Bela Diri Nasional, dan meminta keluarga besar kami dan semua pasukan untuk pensiun di luar negeri dan tidak pernah memasuki negara Tuan Liu. Anda harus menyelamatkan 4 keluarga besar kami dan aliansi. Sebuah suara tua datang, siapa pihak lain? Xiano Shen buru-buru menjawab, Tuan Muda Enzo yang menyebabkan masalah di Balai Persatuan Longmen. Tiba-tiba, ada keheningan di ujung lain dari teleponnya. Setelah beberapa lama, terdengar desahan, karena itu masalahnya, kamu harus melakukannya. Klik, mendengar ini, hati Xiano Shen bergetar, dan dia bertanya dengan enggan, Tuan Liu, tidakkah kamu berani? Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Juga, jangan hubungi aku lagi. Setelah selesai berbicara, ujung telepon yang lain menutup. Pada saat yang sama, markas besar gedung Asosiasi Seni Bela Diri Nasional di lingkaran Beijing. Di kantor tertentu, seorang lelaki tua yang langka sedang mengenakan jaket jas tang abu-abu di bawah pelayanan asistennya. Viko, pesan beberapa tiket pesawat ke Amerika Serikat, beritahu keluargamu, dan segera siapkan barang bawaanmu ke bandara. Tuan Liu melirik ke kantor dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Waktu untuk pergi. Jika Anda tidak pergi, mungkin Anda tidak akan bisa pergi. Kemudian, ditemani asistennya, dia meninggalkan kantor, berjalan jauh ke lift, lalu buru-buru meninggalkan gedung Asosiasi Seni Bela Diri Nasional. Tetapi, begitu mereka keluar, beberapa mobil Audi hitam diparkir di depan pintu, semuanya dengan plat nomor yang menakutkan. Di dalam mobil, beberapa pria dan wanita berjas turun langsung, dan temperamen masing-masing adalah temperamen yang hanya bisa dikembangkan oleh institusi khusus. Orang-orang tim intelijen, mereka semua memiliki lencana emas yang disematkan di dada mereka. Saat Tuan Liu melihat orang-orang ini, dia menoleh dan lari. Namun, saya tidak bisa lari sama sekali. Tuan Liu, Anda dicurigai menggunakan posisi Anda sebagai Presiden Kehormatan Asosiasi Seni Bela Diri Nasional untuk menjual informasi rahasia seni bela diri Tiongkok kepada komunitas seni bela diri Fusang. Ini melanggar 3 peraturan utama Asosiasi Seni Bela Diri Nasional. Silakan ikut dengan kami. Beberapa pria dan wanita berjas memegang surat perintah penangkapan, langsung membawa Liu pergi. Kembali ke kediaman keluarga Shen, kulit Xiano Shen suram seperti air. Dia tidak bisa mempercayai, dan bahkan Tuan Liu tersentak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sejumlah besar orang dibawa pergi dari kediaman Shen.
Aliansi dari 4 keluarga besar berantakan hari ini. Aiden Enzo meninggalkan kediaman keluarga Sen dan datang ke rumah sakit terbesar di Yancheng. Setelah menerima berita, kondisi Tuan Jaorin sangat buruk. Bergegas ke bangsal, Tuan Jaorin kelelahan, berbaring di ranjang rumah sakit memakai masker pernapasan. Keenam master semuanya tampak sedih dan menyesal saat ini. Tuan Jaorin, Aiden Enzo berjalan ke arahnya dan memanggil dengan lembut. Johan Jaorin perlahan membuka matanya, memegang erat tangan Aiden Enzo dengan sepasang tangan gemetar, dan berkata dengan susah payah, "Tuan Muda Enzo, saya mohon, jaga baik-baik Rebecca dan bantu keluarga Jaorin. Seni nasional masih perlu diwariskan, saya harap Tuan Muda Enzo dapat berjanji kepada saya untuk mengembangkan seni nasional untuk berkembang." Dengan air mata berlinang, Aiden Enzo meraih tangan layu Johan Jaorin, mengangguk berat dan berkata, "Baik, saya berjanji. Seni nasional penuh harapan. Tuan Muda Enzo, setelah saya mati, saya tidak akan melaporkan pemakaman secara rahasia. Tetap sederhana, saya tidak boleh membiarkan Fusang dan kalangan lain berspekulasi tentang kekuatan seni kita." Petik 2. Setelah Johan Jaorin menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia berhenti bernapas. Perlahan menutup matanya. Saat dia sekarat, Johan Jaorin masih memikirkan seni bela diri Tiongkok. Jangan umumkan pemakaman. Betapa berbudi luhur dan dihormati. Benar-benar kebenaran yang menakjubkan. Pada hari ini, Johan Jaorin, master seni bela diri, meninggal karena luka serius. Pada hari ini, bela diri nasional kehilangan senior yang kuat. Pada hari ini, dunia seni bela diri kehilangan tulang punggung. Aiden Enzo bangkit, kesedihan di matanya berubah menjadi dingin, dan dia berkata, "Semuanya akan ditangani sesuai dengan kata-kata terakhir Tuan Jaorin, dan pemakaman tidak akan diumumkan. Kami akan kembali ke Shanghai lusa besok." Lusa, kompetisi ring dunia. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.